Oke, perhatikan di sini ya. Jadi argumen yang disebut dengan argumen itu apa? Argumen adalah sudut yang dibentuk, gitu ya. Sudut yang dibentuk. Kalau argumen Z berarti sudut yang dibentuk satu bilangan Z, ya, posisinya di mana, gitu ya. Kemudian sudutnya diukur dari bidang dari garis sumbu real mendatar ini positif, ya. Kita ukur, nah itulah sudutnya. Itu argumen dari bilangan kompleks. Oh, ingat lagi, ya. Kalau Z itu berupa bilangan kompleks, nah jadi argumen dari Z itu merupakan inverse tangen, ya. Di argumen dari Z itu kita cari dengan inverse tangen, ya. Bagian Y imajiner dibagi dengan bagian real. Nah, sekarang kalau persamaannya seperti ini, jadi bukan argumen Z seperti ini, tapi argumen dari Z min Z0. Z ini adalah variabel. Kalau variabel artinya apa? Artinya bisa mewakili banyak bilangan. Nah, Z0 ini satu bilangan tertentu. Ya, jadi kalau ada persamaan seperti ini, argumen dari Z min Z0, Z0-nya bisa bilangan tertentu, ya, sama dengan satu sudut tertentu, alfa. Solusinya apa? Ya, solusinya adalah semua bilangan, ya, yang kalau kita tarik, karena ini Z min Z0, kalau kita tarik dari bilangan tadi ke bilangan Z0, itu akan membentuk sudut alfa, ya, jika diukur dari arah sumbu real positif. Oke. Oke, jadi misalkan ini, ya, tentukan lokus dari bilangan kompleks yang memenuhi persamaan ini. Persamaannya adalah argumen dari, ya, Z ditambah 1 min J5. Perhatikan Z ini variabel kompleks, ya, jadi angkanya bisa berapa saja. Dan dia membentuk posisi, membentuk lokus, gitu ya, penyelesaian persamaan ini. Argumen dari Z plus 1 min J5, ya, di mana argumennya nilainya min pi per 6, ini dalam bentuk radian. Kalau dalam bentuk derajat ya berarti min 180 dibagi 6 sama dengan min 30 derajat, gitu ya. Berarti berapakah, ya, atau apakah solusi dari argumen Z itu tadi? Nah, kita ingat tadi rumusnya, ya. Jadi argumen dari, gitu ya, argumen dari Z min Z0, gitu ya, alfa itu adalah satu garis lurus, ya, yang ditarik dari titik Z0 kemudian membentuk sudut alfa. Maka ini kita ubah bentuknya menjadi Z dikurangi. Nah, ini Z dikurangi di sini Z plus 1, maka Z dikurangi, ini harus min 1, supaya didapatkan Z min 1 jadi Z plus 1. Ya. Kemudian Z dikurangi, ini jadi J5, ya, supaya didapatkan min J5. Nah, sehingga saya punya persamaan ini. Oke, saya punya persamaan yang ini. Maka lokusnya apa? Nggak sesuai dengan rumus tadi, ya. Jadi lokus dari persamaan ini adalah berupa garis lurus, dimulai dari Z0-nya itu ini, ya, min 1 plus J5, dan membentuk arah sudut min 30 derajat dari sumbu real positif. Kalau disuruh membuat gambarnya, maka ini yang kalian lakukan, ya. Jadi ini bidang kompleksnya, lalu apa? Pertama-tama ditentukan ini dulu, Z0-nya. Z0-nya itu ada di min 1 plus 5J. Nah, ini min 1 di sini plus 5J. Nah, ini posisi dari Z0. Nah, kemudian bilangan tadi, ya, bilangan-bilangan itu membentuk arah 30 min 37 derajat dengan arah sumbu real positif. Jadi karena posisi Z0 di sini, kita buat garis bayangan dulu yang sejajar dengan sumbu real positif.
kemudian kita tarik sudut min 30 derajat, gitu ya. Nah, disitulah. Nah, inilah logusnya. Ini min pi per 6 atau kalau dalam derajat ya min 30 derajat. Oke. Oke. Ada yang ditanyakan di sini? Ada ya? Oke, itu yang dimaksud dengan lokus ya. Jadi posisi atau lokasi tempat kedudukan satu himpunan penyelesaian dari satu persamaan yang mengandung variabel kompleks. Nah, mari kita lihat untuk persamaan yang ini ya. Persamaan variabel kompleks Z plus C2 dibagi Z min C3 dicari nilai magnitudnya sama dengan 1. Nah, ini sama seperti yang soal yang tadi ya, kita tidak bisa langsung menentukan lokusnya seperti apa, kita harus uraikan terlebih dahulu. Ya, diuraikan di mana Z itu merupakan variabel kompleks yang ada variabel real dan variabel imajiner ya. Variabelnya X ditambah sesuatu di sini tidak ada real berarti ditambah 0 ditambah Y ya. Y ditambah dengan di sini ada imajiner 2 berarti Y ditambah 2 yang jadi bagian imajinernya. Dan yang bawah X min 0 ditambah Y min 3C ini bagian imajinernya. Sama dengan 1, dua-duanya dicari nilai mutlaknya. Nah, ini bisa kita tarik ke kanan ya. Oke, langsung ini ya. Jadi ketika mencari magnitud maka bagian real kuadrat tambah bagian imajiner kuadrat dicari akar. Sekali lagi saya ingatkan mencari magnitud bagian real yang dikuadratkan J-nya tidak ikut. Ya, dalam mencari magnitud J-nya tidak ikut dikuadratkan. Ya. Oke, kemudian yang bagian bawah X min 0 kuadrat ini bagian real ditambah Y min 3 kuadrat ini bagian imajiner. Ya. Oke, kemudian ini saya taruh di sebelah kanan ya karena dikalikan 1 itu tetap. Kemudian saya kuadratkan ya supaya akarnya dua-duanya hilang. Dapatkan yang sebelah ya yang sebelah kiri ini ya. Jadi X-nya kiri dan kanan itu nanti akan sama, jadi saya hilangkan langsung. Ini Y-nya juga sebenarnya bisa langsung hilang ya. Oke. Kemudian kita susun lagi, jadi yang ada Y-nya kita kumpulkan jadi 1. Ini yang Y pindah ke sana, yang ini angka kita pindah ke sana jadi min 4. Nah, didapatkan 10Y sama dengan 5 dan Y sama dengan 12. Nah, ini adalah persamaan garis lurus. Ya, persamaan garis lurus Y sama dengan, maaf, Y sama dengan 5/10 atau Y sama dengan 1/2. Ya, sehingga lokus dari persamaan tadi adalah garis lurus dengan persamaan Y sama dengan 1/2 atau setengah. Ya, kalau digambar ya seperti ini. Nah, oke, inilah lokusnya. Garis lurus ya yang melewati ini Z-nya 0 plus setengah J. Oke, gitu ya. Jadi perhatikan semua bilangan yang ada di garis lurus ini, kalau saya masukkan dalam persamaan ini, maka hasilnya akan sama dengan 1. Ya, apakah di sini? Di sini misalkan Z ini Z-nya sama dengan setengah J. Maka misalkan saya temukan titik di sini. Ini misalkan Z sama dengan 8 plus setengah J. Ya. Atau di sini. Ya, misalkan di sini Z sama dengan min 1 plus setengah J. Berapapun, ya, berapapun bilangan yang ada di garis bilangan biru ini, ya, yang persamaannya ini, itu akan merupakan solusi dari persamaan yang ini. Oke, sehingga lokusnya berupa garis lurus. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Nggak ada ya? Oke, baik. Saya lanjutkan. Kalau tidak ada, nah ini contoh nanti bisa dijadikan latihan. Nah, ini contoh-contoh soal ujian. Ya, contoh-contoh soal ujian diminta untuk menentukan lokus. Ya,
Kalau saya tidak minta untuk menggambarkan, ya kalian sebutkan saja lokus berupa apa. Tapi kalau diminta untuk menentukan dan menggambarkan, ya kalian buat sketsanya. Ya, sketsa lingkaran atau sketsa garis lurus, ya, dari sini. Terus saya ingatkan juga kalau ada sama dengan berarti nanti kalau itu berupa garis, garisnya adalah garis yang tidak putus-putus. Tapi kalau kalian temukan ada tanda lebih kecil atau lebih besar, ya, maka garisnya nanti akan garis putus-putus, ya, batas areanya. Kalau misalkan persamaannya itu ada ketidaksamaan, baik lebih kecil, lebih besar, ya, maka nanti lokusnya berupa bidang, area, ya, bukan garis, ya. Kalau ada ini, ya. Dan kemudian kalau ada lebih kecil tapi ada sama dengan berarti lokusnya garisnya termasuk dan areanya juga termasuk.